Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nia Febriana dari kelas SF212B. Di sini saya akan membawakan materi tentang metadon analgetik narkotik dengan dosen pengampu Ibu Nia Lisnawati. Analgetik narkotika. Analgetik narkotika adalah senyawa yang dapat menekan syaraf pusat secara selektif. Digunakan untuk mengurangi rasa nyeri yang disebabkan penyakit kanker, serangan jantung akut, sesudah operasi, dan kolik usus atau ginjal. Aktivitas analgetik narkotika jauh lebih besar dibandingkan aktivitas analgetik non-narkotika, sehingga dapat disebut juga dengan analgetik kuat. Golongan analgetik narkotika terbagi menjadi 4, yaitu morfin dan turunannya, mepiridin dan turunannya, metadon dan turunannya. Yang keempat ada lain-lain. Di sini saya tidak akan menjelaskan semuanya, tapi saya fokus menjelaskan tentang metadon dan turunannya. Metadon adalah sejenis obat opioid sintetis, digunakan sebagai analgesik dan untuk merawat kecanduan dari pengguna golongan opioid, seperti heroin, morfin, dan kodein. Biasanya dikonsumsi sekali sehari, mampu bertahan 24 jam, pengembangan turunan metadon dapat bertahan hingga 72 jam. Metadon dikembangkan di Jerman pada tahun 1937, terutama karena Jerman membutuhkan sumber internal opiat. Metadon adalah analog asiklik dari morfin. Metadon bertindak pada reseptor opioid yang sama dan tentunya memiliki banyak efek yang sama. Metadon juga digunakan dalam pengelolaan sakit kronis karena panjangnya durasi tindakan, efek sangat kuat, dan biaya yang sangat rendah. Metadon diperkenalkan ke Amerika Serikat pada tahun 1947 oleh Eli Lilly and Company. Metadon juga merupakan opiat atau narkotik sintetis yang kuat seperti heroin atau morfin, tetapi tidak menimbulkan efek sedatif yang kuat. Metadon biasanya disediakan pada program terapi rumatan metadon atau biasa disebut dengan PTRM, yaitu program yang mengalihkan penggunaan heroin pada obat lain yang lebih aman. Selain itu, metadon merupakan salah satu jenis obat analgesik opioid, yaitu golongan obat pereda nyeri yang menyebabkan ketergantungan jika digunakan secara berulang. Karena itu, penggunaannya harus berada di bawah pengawasan dokter. Metadon diberikan ketika jenis obat pereda nyeri analgetik lain tidak lagi efektif dalam meredakan nyeri. Secara kerja obat ini menyerupai morfin, yaitu mengubah kinerja sistem saraf dan otak dalam merespon rasa sakit nyeri yang dialami pasien. Dosis dan aturan pakai metadon. Metadon tidak boleh digunakan sembarangan. Dokter akan menentukan dosis sesuai kondisi pasien. Berikut adalah dosis metadon. Yang pertama, untuk meredakan rasa nyeri, itu biasanya diberikan dosis sebanyak 2,5 mg sampai 10 mg. Diberikannya itu setiap 6-8 jam. Kalau untuk mengatasi ketergantungan pada narkoba, dosis di awalnya itu biasanya 10-40 mg sekali sehari. Itu pun juga jika diperlukan. Dokter dapat memberikan tambahan dosis itu biasanya 5-10 mg hingga maksimal 30 mg. Interaksi metadon dengan obat lain. Yang satu, meningkatkan kadar metadon di dalam darah jika digunakan intraconazole atau ketoconazole. Yang kedua, meningkatkan risiko terjadinya gangguan pernafasan yang berat, hipotensi berat, atau sindrom serotonin jika digunakan bersama obat golongan MAOI, seperti isokarboksid atau selegilin. Yang ketiga, peningkatan risiko terjadinya aritmia jika digunakan bersama tacrolimus, siponimod, clozapin, haloperidol, levofloxacin, lithium, ondansetron, procanamid, pimozid,
atau nafloxacin. Peningkatan resiko yang keempat itu peningkatan resiko terjadinya gangguan pernafasan berat, koma, bahkan kematian jika digunakan bersama fentanyl, ketamin, atau hidrokodenon. Cara mengonsumsi metadon dengan benar. Metadon untuk mengobati pasien yang kecanduan narkoba. Itu terapi metadon untuk pasien narkoba digunakan di klinik, rumah sakit, atau puskesmas yang menyediakan layanan tersebut. Pemberian obat ini dilakukan langsung oleh dokter atau petugas medis yang diberi wewenang oleh dokter. Untuk metadon mengobati pasien yang kecanduan narkoba, pasien di sini harus minum obat di depan dokter dalam pengawasan dokter, terus disuruh tanda tangan oleh dokter penanggung jawab kalau sudah diberikan obat golongan metadon. Yang kedua, metadon sebagai obat pereda nyeri. Ikuti anjuran dokter dan baca petunjuk penggunaan yang tertera pada kemasan obat. Metadon harus dikonsumsi secara teratur sesuai jadwal minum yang ditentukan dokter, bukan hanya saat timbul nyeri saja. Efek samping dan bahaya metadon. Efek samping yang bisa terjadi setelah menggunakan metadon adalah ngantuk, pusing, mual, muntah, lelah, sering berkeringat, mulut kering, konstipasi, atau insomnia. Efek samping ini biasanya akan hilang dengan sendirinya seiring adaptasi tubuh terhadap proses pengobatan. Periksakan diri ke dokter jika efek samping di atas tak kunjung reda atau justru semakin memburuk. Segera temui dokter bila terjadi reaksi alergi obat atau efek samping yang lebih serius setelah menggunakan metadon, seperti sulit bernapas, halusinasi, pusing dan ingin pingsan, kejang, suara serak, sulit menelan, ngantuk yang berat, menstruasi yang tidak teratur. Hubungan struktur dan aktivitas metadon. Senyawa narkotik analgetik. Strukturnya mengandung N basah dan karbonil. Dalam larutan dapat membentuk siklik akibat daya tarik-menarik dipol-pol. Dalam bentuk siklik, senyawa berinteraksi dengan reseptor analgetik. Bila gugus C sama dengan 0 dihilangkan atau diganti, aktivitas analgetik senyawa akan hilang karena daya tarik-menarik dipol-pol dan kemampuan membentuk siklik juga akan hilang. Senyawa tidak dapat berinteraksi dengan reseptor analgetik. Di sini ada rumus dari metadon, rumus kimianya. Turunan metadon. Struktur dan aktivitas turunan metadon. Sini ada R1, R2, nama obat, isomer, beserta gramnya, terus aktivitas analgetik. Turunan metadon itu ada levanon, isometadon, normetadon, asetilmetadol, atau propoxifen. Metadon hidroklorid. Di sini saya ngambil dari Farmakope Indonesia edisi 4 halaman 368. Pemerian dari metadon, serbuk hablur, tidak berwarna atau putih, tidak berbau. Kelarutannya itu larut dalam air, mudah larut dalam etanol, dan dalam kloroform. Praktis tidak larut dalam eter dan dalam bagian gliserin. Identifikasi metadon itu larutkan lebih kurang 10 mg dalam 2 ml air, tambahkan 2 larutan jingga metil, terbentuk endapan kuning. Sampai terbentuk endapan kuning ya. Uji identifikasi metadon. Yang pertama, spektrum serapan inframerah. Zat yang didispersikan dalam kalium bromid menunjukkan maksimum hanya pada bilangan gelombang yang sama seperti pada metadon hidroklorida.
Kedua, fitrat menunjukkan reaksi hidroklorida cara A seperti tertera pada uji identifikasi umum. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.